Selamat sore Ibu. Maka Ibu silakan duduk. Dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Santi. Ibu Santi ya. Ibu Santi alamatnya di mana? Dari Tempuran. Oh, dari Tempuran. Ada yang saya bisa bantu Ibu? Ibu, saya mau persiapan untuk kehamilan ya. Soalnya sebentar lagi saya hamil. Oh gitu. Ada yang perlu dijelasin apa nih? Tentang apa gitu? Saya pengen tahu tentang nutrisi Bu. Nutrisi untuk persiapan kehamilan Bu. Dijelaskan ya Bu ya mengenai nutrisi sebelum hamil yang harus dipenuhi ya. Yang pertama itu memang ada yodium. Nah, yodium itu memang dibutuhkan saat hamil untuk membantu perkembangan otak dan sistem saraf bayi. Nah, itu sumber makanan itu bisa ada di produk susu, telur atau seafood ya Bu ya. Nah, lalu asam lemak omega 3. Nah, asam lemak omega 3 itu bisa mencegah kelahiran prematur. Itu sekitar 58% ya. Itu sumber makanan itu bisa ada di ikan atau minyak ikan. Makanya Ibu harus konsumsi banyak ya. Nah, lalu karbohidrat Ibu. Karbohidrat itu merupakan sumber energi yang penting ya untuk persiapan. Karena memang mengawali aktivitas atau persiapan juga kita memang harus kuat ya Bu ya. Nah, seperti ada di gandum, buah-buahan, kentang, oatmeal, beras merah dan sayuran ataupun jagung. Kalau memang kita memang seringnya menasi ya Bu ya, untuk karbohidrat itu memang paling tinggi ya. Lalu di zinc ya. Zinc itu dapat mempengaruhi pada wanita dan pria yang terdapat di daging merah, gandum, dan produk olahan susu ya. Nah, selain itu memang kita juga memang butuh konsumsi vitamin ya Bu. Nah, vitamin itu memang yang dibutuhkan tuh ada vitamin A, B1, B2, B3, B6 dan B12. Nah, itu tuh memang ada di makanan nih, kayak sayuran atau buah-buahan, bisa di daging, telur atau ikan atau ayam. Itu memang banyak kandungan vitamin. Nah, lalu asam folat nih Bu. Nah, asam folat itu memang sangat penting ketika memang persiapan kehamilan. Sebaiknya sih memang 3 bulan pertama itu memang asam folat harus dikonsumsi ya Bu ya. Nah, asam folat itu memang bisa mencegah kayak perkembangan saraf kayak untuk membentuk otak dan sumsum tulang belakang. Kayak untuk pencegahan cacat jantung juga bisa ya Bu ya. Nah, itu sumber makanan itu memang ada di ikan, ada di yogurt, ada di keju, ada di alpukat, kacang, kayak sayuran atau bubur ya. Itu memang mengandung asam folat ya Bu ya, tulang belakang. Kayak untuk pencegahan cacat jantung juga bisa ya Bu ya. Nah, itu sumber makanan itu memang ada di ikan, ada di yogurt, ada di keju, ada di alpukat, kacang, kayak sayuran atau bubur ya. Itu memang mengandung asam folat ya Bu ya. Nah, lalu zat besi ini Bu. Nah, zat besi memang sangat dibutuhkan juga nih untuk persiapan. Karena zat besi itu memang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan perkembangan janin atau plasenta, meningkatkan volume sel darah merah gitu kan. Nah, itu biasanya memang ada di makanan kayak daging-daging merah, daging ayam, ikan, kacangan, atau sayur-sayuran Bu ya. Nah, lalu kalsium nih Bu. Nah, kalsium itu memang baik untuk kesehatan gigi dan tulang ya Bu ya. Nah, itu kalsium itu memang bisa ada di susu, di yogurt, ada keju, atau sardin, atau nasi, atau ikan sapi ya. Ataupun memang ilmu kalsium yang memang ya. Nah, lalu protein nih. Protein itu memang makanan kaya protein itu yang memang ada di sini, ada di ikan, dan kayak telur, ini itu memang protein sangat tinggi ya Bu ya. Untuk makanan yang untuk persiapan yang sih memang yang tadi dijelasin itu memang itu ya Bu. Dari penjelasan saya, apakah memang ada yang kurang jelas Ibu yang dari Untuk makanan yang harus dihindari itu untuk persiapan kehamilan itu ya. Nah, jadi makanan yang memang perlu dihindari itu ya memang santai, memang kafein ya Bu. Nah, kafein itu memang biasanya memang terdapat di kopi ya Bu. Di kopi itu memang kafeinnya memang tinggi. Nah, kenapa sih memang kafein itu tidak boleh? Karena menghambat proses penyerapan zat besi yang sangat penting bagi proses kehamilan. Nah, berarti memang akan ada proses penghambatan. Berarti memang tidak bagus untuk persiapan kehamilan. Berarti memang harus dihindari ya. Nah, lalu kalau yang keduanya alkohol nih Bu. Alkohol itu memang kebiasaan mengkonsumsi alkohol itu bisa mempersulit seorang wanita untuk mendapatkan kehamilan karena banyak kandungan yang memang berbahaya bagi kesehatan tubuh kita ya Bu ya. Nah,
Nah, lalu junk food nih, junk food tuh memang seperti makanan yang memang siap saji ya Bu ya. Nah, baiknya sih memang masak sendiri di rumah, sayur-sayuran gitu. Jadi memang supaya bisa masak sendiri di rumah, sayur-sayuran gitu. Jadi memang supaya bisa masaknya memang bisa dinilai sama kita sendiri kebersihannya atau kualitasnya gitu. Jadi memang lebih baik masak sendiri dibanding ibu beli kayak siap saji ya, kayak makanan-makanan seafood gitu atau junk food yang memang bisa dibeli di luar ya kayak gitu. Lalu makanan kalengan nih, nah makanan kalengan juga memang tidak baik untuk dikonsumsi karena khawatirnya memang bisa menurunkan kualitas dan kualitas sperma. Nah, berarti memang itu juga berisiko Bu ketika memang suami khawatirnya memang ada proses penghambatan dari sperma itu bisa memang dari konsumsi makanan kalengan. Jadi memang dihindari ya. Nah, itu ya Bu yang saya jelaskan. Nah, lalu pengaruh kekurangan gizi pada kesehatan reproduksi pasangan dalam perencanaan kehamilan. Jelaskan yang mengenai itu ya Bu ya. Nah, yang pertama obesitas nih Bu pada pria dan wanita yang menyebabkan gangguan reproduksi. Karena salah satu faktornya memang keturunan itu memang bisa mempengaruhi kesuburan. Mungkin karena gangguan menstruasi, mungkin karena keturunan atau memang dari gangguan menstruasi itu atau hormonal ya. Nah, lalu anemia yang dapat menyebabkan keguguran, melahirkan bayi dengan berat badan rendah, perdarahan saat persalinan. Nah, berarti anemia itu memang berbahaya ketika memang kita kurang sel darah merahnya. Berarti memang kita harus dipasok sel darah merahnya, berarti bisa konsumsi penambah darah, bisa juga dengan cara konsumsi. Lalu kelainan bawaan pada janin. Nah, itu memang itu bisa dicegah sebenarnya kalau memang kita tinggi asam folat, kalau memang kelainan bawaan janin itu memang bisa dihindari. Memang harus konsumsi makanan yang bernutrisi yang cukup ya. Lalu mudah terkena penyakit infeksi. Nah, tubuh kita kan memang daya tahan tubuh itu sering turun ya, paling contohnya sekarang lagi hujan ya, daya tahan tubuh itu memang sering turun, makanya memang tubuh itu memang respon untuk pencegahan infeksi munculnya memang demam atau ada keluhan yang timbul. Itu memang suatu proses perlawanan untuk pencegahan infeksi. Intinya kita harus menjaga daya tahan tubuh kita ya Bu. Itu ya Bu yang saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu yang untuk persiapan kehamilan nanti. Apakah memang sudah paham istilahnya? Kamu sudah paham ya Bu ya? Ada yang perlu ditanyain untuk bidannya. Berarti sudah cukup ya Bu ya? Bu, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Ibu, terima kasih.